Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Semoga kawan Diska tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan juga rezeki yang berkah barokah untuk kawan Diska serta keluarga. Baik kawan, kembali lagi di studio telah hadir narasumber. Beliau adalah Dr. Gigi Robah Basata yang bertugas di RSUD Kota Madiun. Ya, benar. Selamat datang dokter, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Mas Sofi sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabarnya? Sehat selalu dokter. Nah, baik kawan, kali ini kita akan mendiskusikan nih tetap gigi ya dokter ya. Ya, gigi. Topiknya jaga kesehatan gigi anak sejak dini. Nah, bagi bunda di rumah, nah nih mami-mami di rumah, kawan Diska yang punya putra-putri, balita ataupun keponakan, nah bisa disimak sampai selesai nih topik pembicaraan kita pada kali ini. Nah, kesehatan gigi pada anak sangatlah penting dijaga sejak dini. Terkadang kita lengah dan menganggap gigi anak masih gigi susu dan belum memerlukan perawatan. Nah, ini dok, nih gigi susu pada anak, fungsinya itu selain digunakan untuk mengunyah nih, nah kan yang diketahui oleh bunda-bunda di rumah nih, selain untuk mengunyah itu apa sih dok sebetulnya fungsinya? Ya, sebelum kita menjawab itu, alangkah baiknya dijelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu untuk dijabarkan ya. Untuk gigi anak sendiri itu jumlahnya ada 20 ya. Jadi 5 kanan atas, 5 kanan bawah dibagi dengan beberapa seksi. Atau seksi itu ada istilahnya 4 dibagi 4. Untuk dewasa sendiri pada saat dia sudah beranjak ke dewasa akan menjadi 32 gigi. Nah, hal-hal apa sih yang perlu ditahu untuk masyarakat awam? Jadi gigi anak sendiri itu pada lapisan terluarnya itu sangat rentan terhadap kerusakan ya. Karena tidak sekuat gigi dewasa tentunya. Karena biasanya juga lapisannya juga cenderung masih tipis. Nah, itu gigi pertama itu juga biasanya munculnya di usia 6-8 bulan, itu biasanya gigi anak sudah muncul ya. Dan akan terus tumbuh itu sampai usia 3 tahun ya. Setelah itu untuk menjawab pertanyaan tadi ya, fungsinya apa sih selain untuk mengunyah dan untuk penampilan tentunya ya. Nah, biasanya kan orang gigi cenderung larinya apa? Ke estetik ya. Jadi kadang baliknya kalau estetiknya udah kurang nih, rasa kurang ini, kurang pede mungkin ya. Jadi untuk anak sendiri gigi susu itu selain mengunyah adalah membantu kelancaran pertumbuhan gigi permanen juga ya. Jadi gigi susu itu sebaiknya dipertahankan selama mungkin sampai tiba waktunya untuk lepas sendiri. Tiba waktunya berarti untuk tanggal atau lepas sendiri. Copot sendiri. Mengapa penting? Ya karena gigi susu akan memberikan ruang kepada gigi yang lainnya, yang permanen itu mau tumbuh, yang akan tumbuh di bawahnya. Gigi susu yang dirawat dengan baik itu akan malah merangsang perkembangan rahangnya. Jadi rahang itu ada nanti rahangnya, kadang anak rahangnya kecil, kadang ada yang rahangnya besar. Nah, itu selain gen juga dipengaruhi dari kelengkapan gigi di masa masih anak-anaknya. Setelah itu gigi juga kan berpengaruh ya, dan tentu dari tubuh ini walaupun di daerah kepala tentu juga pasti adanya perkembangan otot ya. Jadi perkembangan wajah dan otot rahangnya itu juga dipengaruhi. Nah, itu yang pastinya anak ya, mesti anak nanti timbul rasa malu, percaya dirinya juga sangat penting ya untuk menjaga kepercayaan diri pada anak ya. Pede biar masih pede terus. Soalnya kalau lubang kan anak kadang agak malu ya kalau ada lubang, apalagi gigi depan yang kelihatan pada saat tertawa, senyum, nah ya, itu anak akan cenderung lebih malu mungkin. Nah, dikatakan tadi dan fungsinya kan ada, selain mengunyah ada beberapa tadi itu ya. Nah, tipsnya nih untuk menjaga kesehatan gigi anak, gigi susu dan gigi anak terutama nih sejak dini itu dokter. Langkah pertamanya apa nih dok?
Ya, bisa sharing nih? Pertamanya yang pasti ya dibersihkan ya dari gigi. Tentunya jangan lupa juga gusinya ya, karena gigi itu tanpa gusi juga nggak bisa nggak ada perkataannya ya, atau istilahnya tempat duduknya dan tempat tumbuhnya, benar. Tidak hanya membersihkan makanan dan bakteri, namun juga membantu menciptakan kebiasaan menyikat ya. Karena yang penting itu lifestyle-nya. Jadi lifestyle-nya akan selalu terbawa untuk terbiasa membersihkan gigi itu pada paginya setelah makan dan malamnya sebelum tidur. Itu semua orang harusnya seperti itu memang. Nah, itu juga yang kedua adalah bersihkan gigi dan gusi pada pagi hari dan malam sebelum tidur. Itu dapat menggunakan kasa basah, kasa yang biasa. Kasa biasa itu yang steril atau tidak steril juga nggak apa-apa. Dibasahkan sedikit. Atau kalau pada anak biar nggak sakit itu sikat gigi yang lembut, yang soft. Ya. Oke. Nah, itu hindari kebiasaan memberikan minuman susu. Kadang kan ada orang yang ngasih susu sampai ditidurkan, anaknya tidur sambil ngedot. Ya, sambil ngedot. Atau minuman manis pada anak itu yang menjelang tidur. Jadi menjelang tidur kan alangkah baiknya sebelum tidur itu memang membersihkan gigi terlebih dahulu. Kalau anak-anak masih sikat giginya sehari berapa kali, Dok? Harusnya tetap 2 kali ya? Tetap 2 kali. Setelah makan pagi sama sebelum tidur malam. Jadi setelah malam makan terakhir sikat gigi, dibersihkan giginya biar bakteri nggak ada kesempatan buat ini. Ya. Oke, siap. Tadi sempat dibahas sedikit nih, Dok, tentang sikat gigi ini. Nah, nih cara sikat gigi dan pada orang tua nih, kawan Diska nih, mulai mengajarkan sikat gigi itu usia berapa sih, Dok, yang bagusnya ini? Kalau sikat gigi pada anak ya diajarkan pada saat anak tersebut sudah bisa mulai menggenggam ya, lebih baiknya itu. Jadi menggenggam sesuatu. Jadi akan motoriknya sesuatu itu dikenalkan pada saat menggenggam. Jadi fungsinya kepada anak itu bisa, biasanya kan anak kan suka menggenggam ya, suka megang-megang gitu loh. Nah, itu mulai dikenalkan fungsinya pada anak itu bisa jelasinnya fungsinya. Anak paling suka mungkin anak kecil boneka ya. Jarang ada anak kecil yang nggak suka boneka tuh, kayaknya kok jarang sekali. Mainan. Iya. Atau mungkin anak itu yang paling pasti suka mencontoh orang tuanya. Wah, itu tentunya sering ya itu ya. Di depannya kadang kalau orang tuanya sikat gigi, kadang anak juga mengikuti. Iya, kan merasa ingin tahu pada umur segitu. Itu yang dilakukan ayahnya, ibunya apa. Kan biasanya dicontoh ya malahan ya. Meniru. Iya, jadi buat anak itu sebisa mungkin familiar dengan fungsinya. Tentunya anaknya pasti tidak akan langsung mengerti apa gunanya, karena kadang yang kan bisa karena terbiasa ya. Jadi mungkin mengikutinya walaupun tidak benar ya, walaupun nanti dia akan menyikat sendiri mintanya. Kadang anak-anak kecil kan sikatan sendiri, nggak mau disikati ya. Tapi tetap harus juga di cross check juga ya untuk kebersihannya dengan menggunakan kasa basah tadi atau disikat ulang gitu. Alat apapun yang sekiranya bisa paling bagaimana istilahnya seperti mencontohkan pada anak itu mungkin harus dipilih oleh ayah maupun ibunya. Harus dipertimbangkan alat apa yang baik. Misal anak mau sukanya diajak nyanyi ya sama nyanyi mungkin ya. Kan pasti di YouTube juga banyak ya lagu-lagu sikat giginya ya. Jadi untuk membiasakan ya, Dokter ya. Iya. Supaya menarik. Iya, karena kalau nunggu nanti nah anak itu secara motorik baru umur 6 tahun soalnya baru dia motoriknya sangat bisa diandalkan atau sangat mumpuni lah untuk melakukan sikat gigi dengan benar. Tadi sudah dijelaskan nih, Dok, tentang sikat gigi ini. Nah, kalau dewasa kan sikat gigi pasti pakai pasta gigi ya, Dok. Kalau anak-anak ini, Dok, pakai pasta gigi, tidak pakai pasta gigi atau pakai pasta gigi yang mungkin kandungannya tertentu atau gimana, Dok? Iya, kalau anak sendiri itu yang terbaik adalah menggunakan fluoride ya tentunya. Karena fluoride sendiri itu sangat bagus untuk gigi anak. Itu dapat memperkuat permukaan dari giginya dengan takaran tapi sesuai dengan anjuran. Tentunya semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Jadi untuk usia anak 0 sampai 3 tahun, pada anak baru lahir sampai umur 3 tahun itu adalah sebiji beras ya. Sebesar biji beras saja, nggak usah banyak-banyak. Pasta gigi odolnya itu sedikit gitu sedikit aja. Itu kalau sampai di iklan sampai belakang itu juga
kurang. Iya, yang untung malah yang produknya yang untung karena yang lainnya jatuh soalnya malahan. Masih anak-anak soalnya. Iya. Untuk 3 tahun ke atas ya sebesar biji jagung, hari yang terkenal kan. Iya. Itu jadi fluoride sendiri tuh jangan khawatir, itu aman sekali ya, untuk tertelan juga aman kok. Tidak apa ya, Dok. Soalnya kan biasanya kalau anak kan sikat ada busanya, kumur-kumurnya nggak terlalu bersih nih. Itu tertelan nggak apa-apa, Dokter? Iya, tertelan sedikit nggak masalah. Iya, kadang kan wajar nggak sih anak ya. Untuk kumur-kumur sama minum itu kayak mirip soalnya secara fungsi kan indranya ya. Mungkin pada waktu kumur-kumurnya belum bersih. Masih ada itu tertelan nggak apa-apa kan, karena kalau di pasaran ada mohon maaf ya, Dokter. Ada pasta gigi yang rasa-rasa seperti itu nggak apa-apa, Dokter? Wah, rasa-rasa kalau dari saya kalau anaknya sudah bisa nggak pakai rasa, mending nggak pakai rasa, karena untuk sikat gigi berasa itu susah untuk dibedakan. Jadi untuk susah untuk dibedakannya bagaimana? Susah dibedakan bagian mana yang sudah bersih, apalagi yang rasa min itu ya. Kan cenderung kayak semua sudah min tuh cenderung membuat seseorang dingin. Jadi terlihat kayak ini sudah bersih nih. Nah itu jadi susah. Ya, soalnya kan di luaran kan ada yang pasta giginya strawberry, jeruk. Nah, warnanya pun sangat menarik sekali ya, Dokter ya. Iya, kalau ada rasa durian mungkin orang tuanya yang pakai. Orang tuanya. Ya, tadi sudah sempat Dokter singgung juga nih. Pakai pasta gigi yang min. Nah, giginya sudah bersih tapi sudah merasakan bersih ini. Nah, ini patokan gigi sudah bersih itu seperti apa, Dokter? Jadi tujuan menyikat gigi itu pastinya membersihkan ya, bersih. Tapi yang bersih itu membersihkan sisa makanan dan plak. Ya. Dan plak adalah lapisan lunak, itu mengandung bakteri yang menempel pada gigi, itu sangat sukar menempel pada giginya. Biasanya itu berwarnanya putih kekuningan. Atau kalau orang Jawa, mohon maaf nih ya, mungkin nyebutnya gidal-gidal itu ya. Mungkin itu biasanya orang-orang umumnya nyebutnya itu ya. Karena habis makan enggak sikat gigi atau nggak kumur mungkin mungkin nempel-nempel di gigi. Ya biasanya putih kekuningan. Jika sudah tidak ada plak yang bisa terangkat, ya itu bisa dilanjutkan dengan kasa atau sikat gigi, maka penyikatannya dikatakan sudah baik jika sudah tidak ada yang menempel. Jika masih terlihat ada noda seperti putih, kuning, coklat pada gigi yang tidak dapat terangkat setelah menyikat gigi, bisa jadi itu sudah melemah gitu giginya, atau mungkin sudah mulai diem. Jadi sudah mulai kayak diem, itu istilahnya ada lubang di sana, ada lubangnya akan terus membesar. Kadang itu sudah mulai dari proses awal dari sebuah lubang ya. Berarti dari kecil dulu enggak terasa. Terus pembersihannya juga enggak baik, sikat giginya enggak pernah, jarang. Nah, itu awal mulanya dari situ ya, Dokter? Iya, awal mulanya dari situ. Yang terlihat kecil, sebuah titik itu kadang kalau diremehkan juga kurang baik ya, tentunya ya. Benar sekali. Siap. Nah, sekiranya nih, Dokter nih, kebersihan rongga mulut dari anak usia dini itu kalau kurang terjaga nih, Dok, karena mungkin kan ya kita membiasakan anak kecil itu masih kurang, itu ada faktor resikonya, Dok, yang ditimbulkan, Dok? Iya, tentunya pasti ada faktor resiko ya, karena menyekolahkan anak kecil tuh juga berhubungan dengan sabar dan juga ketelatenan ya, yang pasti ya. Karena kalau nggak sabar biasanya agak susah ya anak kecil ya. Tentunya anak kecil kan belum mengerti bagaimana. Yang pasti faktor resiko yang pertama pasti lubang tadi. Itu mungkin faktor resiko yang paling orang-orang sering bahas ya. Di dunia ini adalah gigi berlubang. Gigi berlubang, Itu karies ya. Itu karies itu anak dibiasakan untuk membersihkan rongga mulut, caranya itu. Giginya maka kemungkinan bukan menghapus kemungkinan, tapi memperkecil kemungkinan adalah hal yang terbaik dalam suatu perawatan, itu memperkecil kemungkinan. Setelah itu ada radang gusi. Radang gusi itu atau disebut biasanya kalau sikat gigi gusinya berdarah, radang gigi. Jadi itu tanda-tanda dari radangnya gusi. Berarti itu bukan dari bulu sikatnya atau sikatnya sendiri itu, Dokter ya? Kok tiba-tiba berdarah itu, Dok? Jadi ada dua hal ya. Mungkin sikat gigi yang terlalu keras atau gusi dengan
penyerta radang. Jadi kalau gusi dengan penyerta radang saja dikasih yang lembut juga tetap sama itu. Tetap sama ya. Tetap sama. Meskipun pakai sikat gigi yang sudah lembut, pasti berdarah. Berdarah karena gusi yang sehat sendiri juga warnanya tentunya beda dengan yang ini. Jadi warna yang terbaik itu apa? Yang pink tentunya. Gusi yang baik itu yang pink, yang teksturnya sangat bagus ya itu gusi. Terus mungkin dari gusi itu juga karena kebersihan mulut yang tidak terjaga ya tentunya. Nah itu ada kurang dari konsumsi vitamin C. Nah itu biasanya gitu. Biasanya di lubang pendukungnya radang gusi ya biasanya kayak gitu. Sama halnya dengan infeksi gusi, itu tentunya sama itu. Kadang lubang yang dibiarkan akan menjadi infeksi. Infeksi itu sisa akar pada gigi. Jadi gigi anak yang sudah mati, akarnya masih ada itu. Nah itu kadang karena akar sendiri itu merupakan infeksi lokal. Kalau di bahasa kesehatan itu infeksi lokal pada anak itu sering menjadi penyebab suatu anak gusinya bengkak, tiba-tiba bengkak. Tiba-tiba bengkak gitu ya dok? Iya, bengkak. Setelah copot bengkak gitu dok? Lebih tepatnya seperti belum copot, ada akarnya saja, tiba-tiba bengkak. Tiba-tiba bengkak. Walaupun nggak ada sakit, jadinya giginya nggak sakit. Giginya memang nggak ada sakit. Tapi yang sakit tiba-tiba gusinya bengkak. Walaupun katanya seperti sisa akar nggak sakit itu juga bahaya. Terus ada juga sariawan ya. Nah anak kan biasanya juga wajar ya. Menggigit kan kadang juga ada yang kegigit. Karena ada sariawan tuh ada yang dari turunan, dari hormon, juga ada yang dari trauma itu gampangnya dari kegigit. Nah seperti itu. Juga ada gigi patah ya. Gigi patah itu karena itu tadi, karena lapisan terluar gigi sudah mulai melemah istilahnya pada saat mulai adanya spot. Nah itu gigi tersebut mendukung mudah patah pada giginya. Siap. Nah tadi sudah dijelaskan beberapa ya dokter itu ya. Faktor resikonya sangat banyak ya kawan Diska. Jadi memang membiasakan sikat gigi pada anak balita, nah itu memang butuh effort nih ya. Jangan, apalagi orang tuanya sendiri yang sikat giginya juga jarang nih dok, seperti itu ya dok ya. Apalagi anaknya kan pasti mengikuti tentunya. Role modelnya itu orang tuanya sendiri. Nah, tentunya. Tadi sudah ke kebersihan dok ya. Ini jika gigi anak ini goyang itu perlu dicabut sendiri atau ke dokter gigi dok? Kalau saya dulu kan waktu masih kecil ya dok ya, itu ada yang dipaksa, seperti itu. Apalagi kalau di video-video yang lucu itu diikat pakai benang terus ditarik, ditendang juga. Seperti itu dok. Itu gimana dok kalau pada balita masih anak ini dok? Ya kalau gigi yang jika susunannya ideal sih nggak apa-apa ya, terlepas sendiri ya. Tapi kan jarang ya, karena gigi anak sendiri tuh menurut penelitian 80% tuh pasti posisinya kurang rapi. Karena itu wajar, karena 80% gigi anak itu pasti posisinya tidak ideal. 20%-nya itu sangat jarang ya. 20% dibanding 80% itu hanya 1/4 ya, 1/4-nya aja ya. Ya jadi gigi susunya ideal, gigi susu dapat dilepas sendiri tanpa perlu dicabut. Kadang kan ada ya yang nyabutnya, caranya itu banyak. Orang-orang pada kreatif soalnya cara-caranya. Di situ ada yang dicabut, dilempar ke atas atau ke bawah. Nah, itu juga ada itu mitos-mitosnya. Itu fakta atau mitos dok? Kayak mitos kalau itu tadi. Kalau gigi atas, dilemparnya ke atas. Dilemparnya ke atas, genteng. Seperti itu. Kalau nggak dilempar nanti nggak tumbuh. Nggak tumbuh katanya. Ceritanya seperti itu. Saya juga baru tahu ini ya. Di sini baru tahu. Berarti itu mitos ya dokter ya? Kayak mitos itu ya. Jadi siap. Yang mempengaruhi itu dicabut tidaknya itu. Tapi ada kondisi tertentu perlu dibantu untuk dilakukan pencabutan atau pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter giginya. Misalnya jika gigi tetap ya penggantinya sudah terlihat tumbuh, tetapi gigi susunya masih belum lepas, nah itu kadang perlu dibantu dengan dokter ya. Jadi untuk dibantu untuk melepasnya karena banyak ya kondisi kayak gitu ya. Kadang giginya kayak sesundulan sama gigi anaknya. Jadi ke tumbuhnya double gitu. Jadi kayak numpuk depan belakangan gini.
Iya. Jadi ada 2 gigi pada satu. Nah itu biasanya itu tetumpuan ya. Tetumpuan tuh disebutnya persistensi, kalau udah persistensi. Jadi gigi tersebut tidak mau lepas. Itu sebaiknya lepas, karena kalau seperti itu tumbuh gigi permanennya, gigi dewasanya itu bisa lebih ke depan atau lebih ke belakang. Itu sangat mempengaruhi. Jadi dari kecil kalau tidak memperhatikan itu, takutnya malah posisinya ya. Itu ya dok ya. Iya, jadi jika gigi yang kecil tersebut dilepas, gigi susunya atau gigi anaknya dilepas, gigi dewasa itu akan maju atau mundur mengisi ruang kosong tersebut. Ruang kosong itu. Ya. Ya, tentunya kalau tidak nyaman ya, anaknya mulai tidak nyaman dengan kondisi giginya atau sudah malu ya. Mungkin anak itu sendiri kalau malu mungkin ya. Malu itu adalah rasa, jadi rasa worry akan seseorang ya. Seseorang merasa worry itu apabila malu ya. Malu itu motivasi tertinggi ya. Jadi anak itu kayak, kok gigi saya sering saya waktu itu ada anak datang giginya ketumpuan 2. Nah itu karena gigi tertelan, khawatir orang tua kan kalau lepas juga tertelan katanya gigi itu. Nah saya kayaknya pernah saya ketelan gigi saya sendiri tuh gitu ya. Kadang tapi memang anak kecil dibawa ke dokter gigi, ke dokter gigi baru umur 5-6 tahun. Tentu sih takut itu wajar ya. Takutnya apalagi di luaran sana beritanya dokter gigi untuk anak itu masih sangat menakutkan, dok. Iya, tentunya. Di dokter gigi anak itu menakutkan. Iya, tentunya. Apalagi kalau orang tua yang ngomong nih, nah kalau nanti tak disuntik dokter loh. Nah, itu kata-kata penambah itu, penambah ketakutan ya. Jadi anak makin takut buat disuntik. Kadang enggak saya apa-apa kan juga udah teriak-teriak kadang anak-anak itu. Kadang karena kecemasan orang tua itu nyalur ke anaknya. Secara psikologi itu seperti itu. Apa yang dirasakan orang tuanya tentu anaknya pasti merasakan. Jadi kadang kalau ada orang tua yang membawa anaknya, jadi kadang itu pembungkusan orang tua akan suatu kecemasannya itu sedikit agak agak aneh mungkin caranya kalau saya menyebutnya ya. Anak-anak itu malah dimarahi mau cabut. Kok nggak berani, kok nggak ini. Nah anaknya kan makin takut ya. Kadang malah memperkeruh ya. Iya, anaknya nangisnya bukan karena takut ya, nangisnya karena dimarahi. Itu kadang saya sering itu menemukan kasus dengan anak yang membawa orang tuanya, terus orang tuanya membawa anaknya. Kadang nggak mau cabut malah dimarahi. Padahal mungkin dalam kedokteran sendiri gigi itu mengenalkan dulu. Kadang kalau anaknya tidak kooperatif, yang pertama dikenalkan dulu tentunya. Nggak mungkin langsung dicabut. Langsung. Iya, karena masih dalam usia muda, kebutuhan dia akan perawatan tuh masih sangat panjang. Panjang sekali. Iya. Kalau dibuat trauma mulai sekarang, sepertinya kok kurang tepat ya. Karena masih ada 50 tahun, berapa tahun ke depan. Nanti malah ke depannya nggak mau periksa nanti. Dokter sama sekali takutnya ya itu ya. Iya kayak gitu. Nah itu. Dan kapan nih dok, anak usia dini dibawa ke dokter pertama kali nih dok? Oh iya ya. Kapan sebaiknya anak dibawa ke dokter gigi pertamanya? Diperkenalkan dulu. Iya, memperkenalkan ya. Yang paling penting itu dikenalkan dulu itu. Golden time-nya itu ya. Diajak ke dokter gigi itu menurut Stanford Children and Health itu kunjungan dokter gigi itu direkomendasikan pada usia 12 bulan. 12 bulan berarti 1 tahun? Iya, setahun. Atau 6 bulan sejak gigi pertama tumbuh. Jadi gigi pertama kan 6-8 bulan. Iya. Untuk tumbuhnya sendiri berarti 14 bulan ditambah 6 bulan setelah itu. Jadi itu usia goldennya. Karena anak sendiri masih kecil, rasa sakit belum ada, belum mengenal namanya rasa sakit, rasa malu. Karena anak umur setahun ya menangis hanya jika mereka sakit tentunya. Benar. Ya, jadi untuk dikenalkan kan secara sensorik mereka terbiasa. Ya, karena terbiasa dari sensorik mungkin kecemasan itu mungkin ya, mengurangi sedikit kecemasan. Mengurangi rasa takut juga nih. Iya, dan kunjungan pertamanya tuh cukup lama loh. Untuk menurut penelitian sendiri 30-45 menit.
30 sampai 45 menit. Iya, kalau penelitian bilang ya termasuk dari pemeriksaan rahangnya bagaimana. Oh, berarti menyeluruh itu ya? Menyeluruh. Rongga mulut semuanya berarti. General check up gigi General check up gigi, oke. General check up gigi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan gigi anak. Untuk kunjungan berikutnya sama kayak orang tuanya tentunya 6 bulan sekali ya. Ya juga nggak cuma orang tua yang kontrol giginya 6 bulan sekali. Anak juga 6 bulan sekali sampai 3 bulan sekali, itu tergantung dengan bagaimana kondisinya juga. Kondisi gigi mulutnya. Iya. Dan harus sih memang ya, gigi itu penting karena mungkin pada saat dia anak, mungkin dia belum merasa malu ya. Iya. Seketika nanti dia sudah sekolah, SD, mulai berkenalan, teman. Iya, tentunya teman lawan jenis terutama ya, itu pasti malu, percaya diri itu tiba-tiba muncul dalam anak-anak. Itu hal yang wajar ya. Oke, siap. Harus tetap diawasi lah masalah perkembangan gigi anak itu. Karena mulut juga itu awal masuknya semua minuman makanan dulu ya. Iya. Kalau tidak ada perawatan pasti itu untuk mungkin bisa memulai masuknya penyakit juga nih. Iya. Bener tuh sesuai kapan tuh yang mauludmu, harimaumu. Nah, itu. Sangat sama halnya tuh dengan itu. Ada pertanyaan Kak Apin dari teman-teman kawan Diska? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada mungkin pesannya nih Dok ini untuk bunda, mama, ibu. Nah ini yang di rumah yang masih punya putra-putri balita, kecil-kecilnya, putri kecil, putra kecilnya ya. Ini pesannya apa nih Dok untuk supaya perawatan giginya baik dan benar mungkin itu? Iya. Perawatan yang baik itu dimulainya ya tentunya tidak mudah ya. Iya. Untuk menjaga suatu hal yang baik itu lebih susah daripada menjaga yang tidak baik. Tentunya yang baik itu lebih susah ya untuk dijaga. Tapi yang baik apabila dijaga secara konsisten atau terus menerus, itu seketika menimbulkan kepuasan kok pasti tersendiri. Orang tua pasti akan merasa senang, anaknya pasti merasa terberkahi ya, atau terberkahi itu sangat beruntung memiliki orang tua seperti itu. Tentunya. Pastinya juga kesinambungan ya. Jadi perawatan anak sendiri itu bukan antara, kalau dari gigi kan biasanya untuk pasien kedokteran dari pasien dan dokter. Nah, tapi kalau untuk anak pasien, dokter dan anak berkesinambungan ya. Kalau enggak pasien, dokter sama ya itu. Jadi pasien, dokter dan anak. Pasiennya siapa? Ada ibunya. Jadi ibunya sama anaknya sama dokternya. Bisa juga dari bapaknya, kakeknya atau neneknya. Tidak jadi menjadi suatu masalah siapa. Tapi dengan bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut, itu yang lebih penting ya. Karena Tuhan juga sangat baik ya. Anak dibedakan antara gigi anak dan gigi dewasa. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Jika gigi anak tersebut memang gigi anaknya kurang baik atau istilahnya banyak lubang, sering sakit-sakitan, tenang saja, nggak apa para orang tua di rumah, karena gigi permanennya itu yang harus dijaga. Jadi daripada menyesali apa yang terjadi sebelumnya, lebih baik menyiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya saja. Super. Daripada menyesali sebelumnya, lebih baik kita menyiapkan yang akan datang. Nah, super sekali. Quotes-nya dari dokter ini. Ya, ada tambahan lagi dokter? Mungkin dari untuk kawan Diska? Mungkin ya itu saja ya. Oke, siap. Baik kawan, nah itu tadi ya perbincangan kita siang hari ini. Jadi bisa kita garis bawahi nih. Jadi untuk anak usia dini memang sangat penting sekali nih kita ajarkan untuk kebersihan gigi dan mulutnya. Tadi sudah dijelaskan usia berapa nih disarankan untuk dibawa ke dokter gigi, usia 12 bulan atau 1 tahun nih untuk diperkenalkan ke dokter gigi, karena pemeriksaannya nih menyeluruh ya Dok ya. Tentunya. Satu rongga mulut semuanya diperiksa. Jadi itu ya kawan Diska bisa diterapkan di keluarganya kawan Diska semuanya. Baik dokter, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Ini pertemuan kedua ya Dok ya? Kedua nih di sini. Nah, ini semoga
lain kali atau selanjutnya kita bisa bertemu kembali sharing tentang gigi tentunya dengan topik yang menarik selanjutnya. Baik kawan, terima kasih sudah menyimak info sehat kawan Diska. Jangan lupa tetap pantau nih IG-nya Promkes Kota Madiun dan channel YouTube-nya kawan Diska. Terima kasih. Senyum ceria berawal dari gigi yang sehat. Terima kasih kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.